Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 24 Januari 2023. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO, dengan tema Allah Sumber Pengharapan menurut bacaan Mazmur 27 ayat 2-3. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Mazmur 27 ayat 2-3, demikian bunyinya. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa Daud begitu percaya bahwa ia akan melihat kebaikan Tuhan? Inilah iman Daud. Baginya Tuhan adalah sumber pertolongan dan keselamatannya. Lalu, apa pesan Daud bagi kita semua? Dalam ayat 14 merupakan pesan Daud bagi kita semua. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab dialah sumber pengharapan kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Daud menggambarkan pengharapan dan keselamatan itu datang di tengah penjahat-penjahat yang menyerangnya, dan bahkan ketika tentara berkemah mengepung dia. Keyakinan iman ini datang karena pengalaman hidup yang nyata bersama Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik, kita menemukan bahwa Daud memang betul-betul diselamatkan Allah dari berbagai mara bahaya dalam berbagai peperangan yang dipimpinnya. Karena itu, tepatlah kalau Daud menyebut Allah sebagai benteng hidupnya, karena memang demikian caranya memandang dan mengalami keselamatan dari Allah. Di tengah kehidupan yang umumnya dipenuhi dengan berbagai pergumulan dan kekhawatiran, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan, mempercayai Dia sepenuhnya sebagai sumber pertolongan dan keselamatan kita. Belajarlah untuk semakin mendekat kepadanya, semakin mengenal Dia, selalu mencari kehadirannya, sehingga saat masalah datang, Anda dapat dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya dengan keyakinan bahwa Anda akan melihat kebaikannya. Tuhan dapat kita andalkan dalam segala keadaan. Belajarlah untuk mau menyerahkan rasa takut dan gentar kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ketika kita mau mengutamakan Tuhan, mengikuti kehendak-Nya dan mencari perlindungannya, kita boleh yakin bahwa Allah Daud yang menyelamatkannya sepanjang peperangan itu juga akan menyelamatkan kita di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Allah sajalah sumber pengharapan dan keselamatan yang sejati. Orang-orang dimanapun mereka berada, kerap mencari harapan di tempat-tempat yang salah. Namun Alkitab menjelaskan kepada kita semua bahwa hanya ada satu tempat untuk menemukan harapan sejati. Alkitab berkata bahwa harapan sejati ditemukan dengan menghadapkan wajah kita kepada Allah.
Kita butuh harapan yang seperti itu. Dan itu hanya tersedia melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepadanya, maka Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memenuhi dengan harapan yang dari Allah semata. Dia mengasihi kita dan Dia berkarya untuk mendatangkan keselamatan dan kebaikan untuk kita semua. Karena itu, izinkan saya bertanya, kepada siapakah saudara berharap? Saudara harus pastikan hari ini saudara bersandar kepada siapa. Jangan sampai kita bersandar dan berharap pada tempat yang salah. Pastikan hari ini kita berharap kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada siapa? Kepada siapa kita semua bersandar? Ingatlah bahwa dalam Tuhanlah harapan dan keselamatan itu sungguh ada. Hanya di dalam Tuhanlah masa depan itu ada. Hanya di dalam Tuhanlah sumber pengharapan dan keselamatan kita. Kekuatan sandaran kita akan rapuh kalau bukan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang senantiasa hadir dan menyertai kehidupan kami. Bahkan ketika kami mulai meragukan kehadiran-Mu, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang selalu ada dan siap untuk menolong kami. Karena itu, di sepanjang hari yang kami jalani ini, kami meletakkan seluruh hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Nafas Hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus beserta kita semua.